Berhentilah sejenak. Apa yang akan saya katakan sekarang bukan untuk semua orang yang mendengar. Ini untuk kamu. Ada sesuatu yang sudah lama kamu tanggung dalam diam, sesuatu yang tidak terlihat dari luar, tetapi mengisi dada kamu saat malam datang dan ruang menjadi sunyi. Kamu tersenyum, kamu menjawab, kamu tetap berjalan, tetapi di dalam dirimu ada pertanyaan yang tidak pernah selesai. Ada beban yang tidak pernah benar-benar turun, dan ada rasa bahwa kamu sedang menunggu pintu yang seharusnya sudah terbuka lama sekali. Dan malam ini saya datang untuk menyebutkan apa yang selama ini kamu rasakan tanpa bisa menjelaskannya. Kamu akan mengerti tanda-tandanya. Kamu akan melihat pola yang selama ini tersembunyi. Kamu akan mendengar alasan mengapa hati kamu tidak tenang. Dan sebelum ini berakhir, ada satu deklarasi yang akan saya ucapkan atas hidup kamu, karena pesan ini tidak datang secara kebetulan. Tetaplah bersama saya. Yang saya bawa untuk kamu malam ini bukan kata-kata umum. Ini bukan hiburan singkat, bukan dorongan kosong, bukan kalimat yang lewat lalu hilang. Kamu akan mengenali beberapa hal yang sudah terjadi di dalam hidupmu dengan sangat jelas. Malam-malam, ketika tidurmu gelisah tanpa sebab yang jelas, saat bangun terasa seperti ada sesuatu yang memanggilmu, gelombang emosi yang datang tiba-tiba, bukan karena kamu lemah, tetapi karena sesuatu di dalam dirimu sedang diselaraskan. Percakapan yang dulu terasa akrab sekarang terdengar hampa, seolah jiwamu sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan tanda-tanda kecil yang terus berulang, angka, pertemuan, potongan kalimat, semuanya datang seperti pengetuk pintu yang tidak pernah berhenti. Kamu juga akan mengerti mengapa semua ini tidak berarti kamu sedang gagal. Kamu akan mengerti mengapa kelelahan yang kamu rasakan bukan selalu beban, tetapi penyesuaian. Mengapa jarak dari hal-hal lama bukan kehilangan, tetapi penyaringan. Dan mengapa ada ketenangan aneh yang mulai muncul justru ketika segalanya di luar tampak belum berubah. Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar. Malam ini bukan untuk menambah berat di pundak kamu. Malam ini untuk menamai apa yang sudah bekerja di balik layar hidupmu. Saya tidak berbicara kepada semua orang. Saya berbicara kepada kamu yang diam-diam tahu bahwa ada sesuatu yang berubah, walau tidak ada orang di sekelilingmu yang bisa menunjukkannya. Kamu merasa seperti sedang menunggu jawaban yang tidak kunjung datang, tetapi justru karena itulah kamu dipanggil untuk mendengar ini sekarang. Ada waktu-waktu tertentu ketika sebuah pesan tidak datang sebagai penghiburan, melainkan sebagai pengesahan. Malam ini adalah salah satunya. Dan sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin kamu merasakan ini tanpa tergesa-gesa. Jangan lewatkan dirimu sendiri saat mendengar. Biarkan kalimat ini duduk dulu di tempat yang paling jujur di dalam hatimu. Sesungguhnya ada sesuatu yang sudah bergerak di dalam hidupmu, bukan di luar dulu, melainkan di dalam. Di sana, tempat orang lain tidak melihat, ada pergeseran yang sudah terjadi, dan tanda-tandanya muncul lebih cepat daripada penjelasannya.
Kamu mungkin sudah menyadarinya saat beberapa minggu terakhir kamu terbangun pada jam yang sama atau hampir sama, dan tubuhmu terasa seolah baru saja dipanggil dari tempat yang sangat dalam. Kamu memejamkan mata lagi, tetapi tidur tidak benar-benar kembali. Pikiranmu tetap jernih, hati kecilmu tetap terjaga, dan ada rasa sunyi yang tidak menyakitkan, melainkan serius. Seolah malam tengah berbicara dengan bahasa yang belum kamu pelajari sepenuhnya. Kamu mungkin juga merasakan gelombang emosi yang datang tanpa undangan. 1 menit kamu tenang, menit berikutnya dada kamu terasa penuh. Bukan karena ada kabar buruk, bukan karena seseorang menyakiti kamu. Hanya ada rasa yang naik seperti air di dalam tanah dan kamu tidak bisa menghentikannya. Kamu menangis tanpa tahu kenapa. Kamu diam lebih lama dari biasanya. Kamu merasa ringan lalu berat, dekat lalu jauh. Dan semua itu terjadi dalam rentang yang membuatmu bertanya, apakah kamu sedang kehilangan kendali? Tidak, kamu sedang disentuh oleh proses yang lebih dalam dari kendali. Lalu ada hal lain yang lebih halus, tetapi lebih tajam. Percakapan yang dulu akrab sekarang terasa seperti bahasa yang sudah habis masa pakainya. Orang-orang yang dulu bisa membuatmu tertawa kini terdengar jauh. Tempat-tempat yang dulu nyaman kini membuatmu ingin segera pulang. Bukan karena kamu menjadi keras, bukan karena kamu berubah menjadi dingin. Kamu hanya tidak lagi bisa memaksa jiwamu tinggal di ruang yang sudah menyusut untukmu. Dan ada juga pola kecil yang terus datang. Kamu melihat angka yang sama berulang di tempat yang berbeda. Kamu melihat urutan yang sama pada struk, jam, plat kendaraan, notifikasi, alamat, atau halaman yang terbuka tepat di depanmu. Kamu mendengar kalimat yang sama dari 2 orang berbeda pada hari yang sama. Kamu berpikir itu kebetulan, lalu kebetulan itu kembali lagi. Dan sesuatu di dalam dirimu tahu bahwa itu bukan sekadar kebetulan. Itu seperti ketukan halus, bukan untuk menakut-nakuti kamu, tetapi untuk menyadarkan kamu bahwa sesuatu sedang dikerjakan dengan sangat teliti. Semua itu, jika dilihat dangkal, tampak seperti gangguan. Tetapi sebenarnya itu adalah tanda bahwa kehidupan batinmu sedang disusun ulang. Kelelahanmu adalah penyesuaian, jarakmu dari yang lama adalah penjagaan, gelombang emosimu adalah pembersihan, dan pengulangan tanda-tanda kecil itu adalah cara langit mengingatkan kamu bahwa kamu tidak berjalan tanpa arah. Kamu sedang diarahkan, kamu sedang dipindahkan, kamu sedang dipanggil masuk lebih dalam. Jadi jangan buru-buru menyebut dirimu rapuh hanya karena kamu sedang peka. Jangan menuduh dirimu kacau hanya karena kamu tidak lagi bisa menikmati apa yang dulu mudah. Tidak semua ketidaknyamanan berarti kerusakan. Kadang itu berarti sesuatu di dalam kamu sudah mulai menolak versi lama dari hidup yang tidak lagi cocok. Dan penolakan itu bukan masalah. Itu tanda bahwa dirimu yang sejati sudah bangun. Tarik napas perlahan. Biarkan pengenalan ini masuk. Ada makna di balik semua yang kamu lihat. Kalau bahkan satu dari tanda-tanda itu baru saja menyentuh kamu, kalau ada bagian dari cerita ini yang terasa seperti cermin, tulislah angka 888 di komentar. Itu bukan angka biasa. Itu adalah frekuensi kelimpahan, tanda bahwa sesuatu yang tertahan sedang mulai mengalir. Tulis 888, lalu kembali lagi ke saya. Karena di balik tanda-tanda ini masih ada sesuatu yang lebih dalam. Dan apa yang ada di bawahnya menjelaskan mengapa kamu merasakan semuanya sekuat itu. Di bawah semua tanda itu ada satu pola tunggal yang selama ini bekerja tanpa kamu sadari. Kamu telah terbiasa mendorong pintu yang sebenarnya tidak lagi terhubung ke engselnya. Kamu telah terbiasa berdoa, berusaha, menahan, dan menunggu dengan tenaga yang sangat besar. Tetapi pada arah yang sebagian sudah selesai, kamu tidak salah karena berusaha. Kamu hanya sudah terlalu lama memakai kekuatan lama untuk sebuah musim yang baru.
Inilah pola itu. Kamu mengira bahwa kalau kamu cukup sabar, cukup setia, cukup kuat, maka sesuatu yang tertutup akan terbuka dengan sendirinya karena doronganmu. Maka kamu menambah doa, menambah kerja, menambah penjelasan, menambah pembuktian, menambah kemampuan untuk bertahan. Dan tanpa sadar, kamu menjadikan ketahanan sebagai bahasa utama hidupmu. Kamu belajar bertahan di tempat yang sebenarnya sudah meminta kamu untuk pergi. Itulah sebabnya kamu sering merasa lelah, bahkan setelah melakukan banyak hal. Itulah sebabnya kamu merasa seperti sudah memberi banyak, tetapi hasilnya lambat. Itulah sebabnya kamu dapat berdiri di hadapan orang lain dengan tenang, tetapi di dalam dirimu ada bagian yang terus bertanya mengapa segala sesuatu harus terasa sekeras ini. Karena kamu tidak sedang berhadapan dengan kekurangan semangat. Kamu sedang berhadapan dengan kebiasaan lama untuk tetap menarik tali yang sudah tidak terikat pada apapun. Dan kebiasaan itu tidak muncul dari kebodohan. Kebiasaan itu muncul dari kesetiaan yang tidak diarahkan ulang. Kamu pernah belajar bahwa bertahan adalah bukti cinta, bahwa menahan diri adalah bukti kedewasaan, bahwa tidak menyerah adalah satu-satunya cara agar hidup menghargai kamu. Maka kamu memegang lebih lama daripada yang seharusnya. Kamu menunggu lebih lama daripada yang sehat. Kamu menafsirkan keterlambatan sebagai panggilan untuk menekan lebih keras. Padahal kadang yang dibutuhkan bukan tenaga tambahan, melainkan kesadaran bahwa arah lama sudah selesai. Dan disinilah banyak orang tidak mengerti dirimu. Mereka melihat kamu diam, lalu mereka menyangka kamu pasif. Mereka melihat kamu menjauh, lalu mereka menyangka kamu menolak. Mereka melihat kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu, lalu mereka menyangka kamu kehilangan api. Padahal tidak, kamu hanya tidak lagi mau membakar diri di altar yang salah. Kamu tidak lagi mau menghabiskan hidup untuk membuktikan sesuatu kepada ruang yang tidak pernah benar-benar siap menerima kamu. Ada harga yang dibayar ketika seseorang terus berada di pola ini terlalu lama. Kamu mulai meragukan intuisi kamu sendiri. Kamu mulai menukar damai dengan kepastian semu. Kamu mulai percaya bahwa kalau sesuatu belum terlihat, berarti itu belum ada. Kamu mulai menilai hidup hanya dari hasil yang bisa dihitung, dan disitulah jiwa mulai mengecil, bukan karena Tuhan mengecilkanmu, tetapi karena kamu terlalu lama hidup dalam cara yang meminta kamu mengecil agar mudah diterima. Namun saya harus mengatakan ini dengan lembut dan jelas. Pola ini bukan identitas kamu. Ini hanya kebiasaan lama yang sedang kehilangan kuasa. Dan ketika kebiasaan lama kehilangan kuasa, ia selalu terdengar seperti ketakutan. Ia selalu merasa seperti kehilangan. Ia selalu menyamar sebagai kenyataan. Tetapi itu hanya tanda bahwa kamu sedang dipindahkan dari cara hidup yang mengurasmu menuju cara hidup yang lebih jujur dengan siapa kamu sebenarnya. Tetaplah bersama saya karena ada lapisan lain di bawah pola ini, dan di sanalah akar dari segala rasa ini berada. Saya ingin membawa kamu ke satu gambaran yang tidak akan saya lepaskan sampai kamu benar-benar melihatnya. Bayangkan sebuah pohon besar yang sudah berdiri lama di tanah yang keras. Dari luar, orang hanya melihat batangnya, cabangnya, dan daun-daun yang bergoyang. Mereka menyebutnya kuat, mereka menyebutnya matang, mereka menyebutnya stabil. Tetapi kekuatan pohon itu tidak lahir dari apa yang tampak. Kekuatan itu lahir dari akar yang diam-diam mencari air di tempat yang tidak pernah dipuji siapapun. Sekarang, bayangkan akar itu pernah tumbuh di tanah yang sempit, bukan karena pohon itu salah tumbuh, tetapi karena pernah ada masa ketika sinar terlalu sedikit, angin terlalu kencang, dan tanah di sekelilingnya tidak ramah. Maka akarnya belajar menekan ke bawah, membungkus diri, bertahan tanpa suara. Ia tidak memilih untuk menjadi kecil, ia belajar menjadi kecil agar tetap hidup. Dan meskipun cabang-cabangnya tumbuh, akar itu tidak pernah benar-benar diberi ruang untuk meregang dengan tenang.
Begitulah banyak bagian dari kamu dibentuk, bukan oleh kelemahan, oleh musim yang menuntutmu bertahan lebih dari seharusnya. Ada bagian dirimu yang dulu harus diam agar tidak dianggap terlalu banyak. Ada bagian dirimu yang dulu harus menahan rasa agar tidak membebani orang lain. Ada bagian dirimu yang dulu harus menyusut agar cinta tetap tinggal. Maka kamu belajar menumbuhkan kehidupan di atas tanah yang sempit. Kamu belajar menjadi berguna, tenang, kuat, dan tidak merepotkan. Dan dunia memuji hasilnya tanpa pernah melihat harga yang kamu bayar di bawah permukaan. Di bawah tanah itu ada suara yang pernah diminta pelan. Ada intuisi yang pernah dilatih untuk tidak terlalu keras berbicara. Ada keberanian yang dulu tidak mendapat tempat, jadi ia menyembunyikan dirinya di balik kesopanan, kesetiaan, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri. Pohon itu tetap hidup, tetapi ia hidup dengan sebagian dirinya yang tertahan di akar. Itulah sebabnya kamu kadang merasa seolah ada sesuatu dalam dirimu yang lebih tua daripada rasa takutmu sendiri. Karena memang ada. Ada hidup yang dulu diminta mengecil agar bisa selamat. Dan sekarang, ketika angin berubah, akar itu mulai merasakan ruang yang baru. Tanahnya tidak lagi sesempit dulu. Air mulai mendekat, cahaya mulai menembus lebih dalam. Itu sebabnya kamu merasa gelisah sekaligus tertarik, lelah sekaligus terbangun. Karena sesuatu yang lama dibungkam kini mulai meminta tempat, bukan untuk merusakmu, untuk menghidupkanmu kembali. Apa yang selama ini kamu sebut sebagai kebingungan, mungkin sebenarnya adalah akar yang mulai mencari arah baru. Apa yang kamu sebut sebagai kekosongan, mungkin sebenarnya adalah ruang yang sedang disiapkan. Apa yang kamu sebut sebagai kehilangan, mungkin sebenarnya adalah pemangkasan yang menyelamatkan. Pohon tidak sedang dihukum ketika beberapa ranting lama dilepas. Ia sedang dipersiapkan untuk menahan angin dengan cara yang lebih sehat. Dan disinilah rahasianya, kamu tidak sedang kehilangan dirimu. Kamu sedang kembali kepada dirimu yang lebih dalam. Diri yang tidak dibentuk oleh ketakutan untuk terus menyenangkan semua orang. Diri yang tidak hidup hanya dari kewajiban. Diri yang tahu kapan harus tinggal dan kapan harus berhenti memaksa. Diri yang tidak lagi meminta izin dari tanah lama untuk tumbuh lebih luas. Kalau gambaran pohon itu mulai terasa seperti kamu, kalau sesuatu di dalam dirimu sedang mengakui bahwa akarnya memang pernah dipaksa bertahan terlalu lama, tulislah kata-kata saya melihatnya di komentar. Biarkan pengenalan itu mengunci tempat di mana ia baru saja mendarat. Tulis saya melihatnya lalu kembali lagi ke saya. Karena setelah pengenalan itu, ada cara hidup yang berbeda yang mulai terbuka. Dan itu bukan cara yang lahir dari tekanan. Itu lahir dari kembali. Kembali bukan berarti mundur. Kembali berarti pulang ke pusat yang lebih jujur dari rasa takut. Kembali berarti berhenti memaksa pintu yang sudah selesai. Kembali berarti membiarkan sesuatu yang lama di tanganmu dilepas tanpa drama, tanpa pembuktian, tanpa ketakutan bahwa hidupmu akan runtuh jika kamu tidak lagi memegang semuanya. Sebenarnya, yang membuatmu lelah bukan hidup yang terlalu berat. Yang membuatmu lelah adalah terus mencoba menjadi penopang untuk hal-hal yang bukan lagi tugasmu. Dan ini yang perlu kamu terima dengan lembut. Kamu tidak perlu membangun lagi apa yang sudah hancur pada musimnya. Kamu tidak perlu menghidupkan kembali apa yang sudah selesai. Kamu tidak perlu membayar dengan keletihan untuk mempertahankan sesuatu yang hanya bertahan karena kebiasaan. Ada banyak hal yang tidak dibatalkan oleh akhir. Ada hal-hal yang justru diselamatkan oleh akhir itu sendiri. Karena beberapa penutupan bukan hukuman, itu perlindungan. Kamu juga tidak perlu membuktikan kepada siapapun bahwa kamu pantas menerima damai. Damai bukan hadiah untuk orang yang paling keras.
Damai adalah ruang yang diberikan kepada orang yang berhenti berperang dengan kebenaran yang sudah ia lihat. Kamu telah berjuang cukup lama untuk membuktikan keteguhanmu. Sekarang kamu dipanggil untuk menunjukkan kelembutanmu, bukan kelemahan. Kelembutan yang berani berkata, "Saya tidak akan memaksa diri saya tinggal di tempat yang membuat jiwa saya mengecil." Ada dua hal sederhana yang dapat menjadi penanda bagi kamu di musim ini. Yang pertama, saya sebut ambang pagi. Itu adalah saat sebelum hari kamu benar-benar dimulai, ketika kamu duduk beberapa saat dalam diam, menarik napas, dan mengakui bahwa hidupmu tidak bergantung pada kegaduhan. Kamu tidak perlu langsung merespons dunia. Kamu hanya perlu hadir. Katakan dalam hati bahwa hari ini kamu tidak akan mengejar semua hal. Kamu akan menerima apa yang sudah disiapkan untukmu dan melepaskan sisanya. Jangan jadikan ini beban. Jadikan ini pintu kecil untuk masuk lebih tenang. Yang kedua saya sebut pemeriksaan aliran. Ini bukan daftar tugas panjang. Ini hanya kesediaan untuk bertanya dengan jujur apa yang masih memberi hidup dan apa yang hanya meminta tenaga, apa yang menambah damai dan apa yang hanya menuntut penjelasan terus-menerus, apa yang perlu kamu jaga dan apa yang perlu kamu serahkan. Satu pertanyaan jujur sering lebih kuat daripada 100 upaya yang dilakukan dalam kebingungan. Kamu tidak dipanggil untuk menguasai semuanya. Kamu dipanggil untuk menjaga yang hidup dan melepas yang sudah selesai. Lihat betapa berbeda rasanya ketika kamu berhenti memaksa dan mulai menata ulang. Yang satu menguras, yang lain memulihkan. Yang satu membuat kamu mengecil, yang lain membuat kamu kembali utuh. Di sini, kamu bukan pekerja yang dipaksa menyelesaikan segalanya. Kamu adalah penjaga yang belajar merawat apa yang benar-benar dititipkan padamu. Itu sebabnya ketenangan tidak datang dari banyaknya yang kamu pegang. Ketenangan datang dari kejernihan tentang apa yang memang milikmu. Dan saat kamu mulai merawat hidup seperti itu, kamu akan melihat sesuatu berubah. Kamu tidak lagi bereaksi secepat dulu. Kamu tidak lagi panik ketika sebuah pintu tertutup. Kamu tidak lagi menafsirkan penundaan sebagai penolakan. Kamu mulai mengenali bahwa beberapa penutupan justru menuntun kamu ke tempat yang lebih tepat. Kamu mulai berjalan lebih pelan, tetapi lebih dalam. Kamu mulai hidup tanpa harus berteriak untuk membuktikan keberadaanmu. Itulah bentuk pulang yang sesungguhnya. Bukan kembali ke masa lalu, kembali ke pusat, kembali ke napas, kembali ke keberanian yang tenang, kembali ke identitas yang tidak bergantung pada pembuktian. Dan dari sana, hidup mulai terasa bukan seperti medan perang, melainkan seperti tanah yang akhirnya mengizinkan akarmu bernapas. Dan sekarang saya ingin kamu mendengarkan ini dengan hati yang terbuka. Jika sesuatu di dalam pesan ini mengonfirmasi apa yang selama ini sudah diam-diam kamu tahu, biarkan suara diammu menjadi amin tanpa kata. Bukan sebagai ukuran, bukan sebagai perhitungan, sebagai persetujuan bahwa apa yang disebutkan di sini memang disebutkan dengan benar. Tahan sejenak, biarkan itu menetap. Jangan buru-buru menutup pintu batinmu lagi. Ada seseorang yang baru saja muncul di pikiranmu saat saya berbicara. Mungkin dia yang selalu terlihat kuat, tetapi sebenarnya sangat lelah. Mungkin dia yang diam dalam cara yang tidak dipahami banyak orang. Mungkin dia yang sedang memikul sesuatu sendirian dan belum menemukan kata untuk menjelaskannya. Mungkin dia yang tampak baik-baik saja dari luar, tetapi di dalam sedang menunggu pengesahan yang sama seperti kamu. Kirimkan pesan ini kepadanya, bukan sebagai saran biasa, sebagai pengantaran. Sebagaimana pesan ini diantarkan kepada kamu malam ini dengan sangat tepat waktu. Karena ketika sesuatu seperti ini sampai kepada satu hati, ia sering sedang memanggil hati lain yang sedang menunggu dengan cara yang sama.
Dan kamu mungkin tidak sadar betapa besar artinya menjadi orang yang bersedia meneruskan pengesahan itu. Kadang kasih tidak terlihat sebagai jawaban panjang. Kadang kasih hanya terlihat sebagai keberanian untuk mengarahkan seseorang kembali kepada apa yang sudah lama mereka rasakan sebagai kebenaran. Jadi, sebelum saya mengucapkan penutupnya, dengarkan baik-baik deklarasi ini. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu tidak sedang dipatahkan, kamu sedang dikembalikan ke pusatmu, kamu sedang dibersihkan dari keharusan lama yang membuatmu mengecil. Kamu sedang dibawa masuk ke tempat di mana jiwamu tidak lagi perlu berteriak untuk meyakinkan dunia bahwa ia hidup. Dan di tempat itu, yang selama ini tertutup mulai mengalah. Yang selama ini berat mulai melunak. Yang selama ini gelap mulai menerima cahaya. Saya deklarasikan atas kamu bahwa kamu dipulihkan dalam ketenangan. Kamu diteguhkan dalam kebenaran, kamu diselaraskan dalam langkah, kamu dilepaskan dari beban yang bukan milikmu, kamu dibawa pulang kepada pusatmu sendiri. Kamu tidak akan lagi hidup sebagai bayangan dari ketakutan lama, karena kamu sudah mulai berdiri sebagai orang yang diingat oleh terang. Saya deklarasikan atas kamu bahwa pintu yang tepat tidak terlambat, jalan yang tepat tidak hilang, musim yang tepat tidak tertunda sia-sia. Kamu berada di tempat yang Tuhan masih pegang dengan sangat erat, bahkan ketika kamu mengira kamu harus menahan semuanya sendiri. Kamu tidak sendirian di dalam penggeseran ini. Kamu tidak sendirian di dalam pemurnian ini. Kamu tidak sendirian di dalam panggilan ini. Saya deklarasikan atas kamu bahwa kamu akan mengenali perbedaan antara beban dan tugas, antara suara dan kebisingan, antara ketakutan dan pengertian. Kamu akan belajar membedakan apa yang harus kamu bawa dan apa yang harus kamu serahkan. Kamu akan bergerak dengan hati yang lebih jernih, dengan napas yang lebih tenang, dengan keyakinan yang tidak perlu bersuara keras untuk menjadi nyata. Di seluruh dunia pada saat ini, ada orang-orang yang sedang menerima pengenalan yang sama. Ada hati yang sedang terbangun, ada jiwa yang sedang disusun ulang, ada langkah yang sedang diarahkan kembali ke pusat. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang tidak selalu menampakkan diri dengan gaduh, dan justru karena itu, ia nyata. Saya adalah yang dipilih. Tujuan yang saya bawa untuk kamu malam ini bukan sekadar penutupan, melainkan pengesahan yang tenang atas apa yang sudah mulai kamu lihat selama ini. Kamu tidak sedang tersesat. Kamu sedang dikembalikan ke pusatmu, dan bagian yang paling lelah di dalam dirimu akhirnya mulai mengerti itu. Saya ingin kamu mendengarkan bagian ini dengan sangat pelan. Kamu telah melewati begitu banyak hari ketika kamu harus tampak kuat, harus tetap lembut, harus tetap hadir, sementara di dalam dada kamu ada ketegangan yang tidak sempat dibicarakan kepada siapapun. Kamu menunda kelelahan, kamu menunda pertanyaan, kamu menunda air mata, karena ada sesuatu di dalam dirimu yang selalu memilih bertahan lebih lama daripada menyerah. Dan sekarang, justru di saat kamu merasa paling diam, kebenaran itu mulai terasa paling jelas. Karena itu saya tidak akan menutup pesan ini dengan tergesa-gesa. Saya akan menutupnya dengan cara yang sama seperti ia dibuka. Dengan pengenalan, dengan pengukuhan, dengan kedekatan yang tidak memaksa apapun dari kamu. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa sekarang. Kamu hanya perlu menerima bahwa apa yang sedang terjadi di dalam dirimu bukan kekalahan. Itu sedang menjadi pengaturan ulang yang sangat dalam. Dan kalau kamu memperhatikan, ada ketenangan baru yang mulai muncul di sela-sela semua yang belum selesai. Bukan ketenangan yang keras, bukan ketenangan yang dipaksakan, melainkan ketenangan yang datang ketika jiwa berhenti menolak arah yang baru. Itu sebabnya kamu kadang merasa ringan di 1 jam, lalu berat di jam berikutnya. Itu sebabnya ada saat ketika kamu seperti hampir menangkap sesuatu,
lalu ia bergerak lagi. Bukan karena kamu gagal memahaminya. Karena itu sedang bergerak bersama hidupmu, bukan di luar hidupmu. Saya ingin menegaskan satu hal lagi sebelum kita masuk ke pengesahan terakhir. Kamu tidak sedang diminta menjadi orang lain. Kamu tidak sedang dipanggil untuk meniru suara yang bukan milikmu. Kamu sedang dipanggil untuk menjadi semakin jernih tentang suara yang memang sudah lama ada di dalam dirimu, tetapi pernah dikecilkan agar kamu bisa selamat. Dan sekarang, suara itu tidak lagi ingin disembunyikan. Maka dengarkan ini sebagai kebenaran yang lembut. Apa yang kamu sebut penantian seringkali adalah pembentukan. Apa yang kamu sebut hening seringkali adalah penataan. Apa yang kamu sebut lambat seringkali adalah kedalaman. Tidak semua yang bergerak pelan tertinggal. Kadang justru yang bergerak pelan sedang dibawa lebih dekat ke tempat yang tepat. Dan disitulah kamu berada sekarang, di ambang yang tenang, di pintu yang tidak lagi perlu kamu dobrak, di ruang yang mulai mengenal langkahmu tanpa harus kamu paksa. Di tempat di mana kamu tidak lagi hidup dari kepanikan, melainkan dari pengenalan yang semakin jernih. Itu adalah jenis kemenangan yang tidak selalu diumumkan, tetapi tidak pernah palsu. Sebelum saya mengucapkan pengakuan terakhir, saya ingin kamu menahan satu napas lagi dan membiarkan kata-kata ini mendarat. Biarkan mereka menetap di tempat paling jujur yang kamu punya. Jangan buru-buru mengesampingkannya hanya karena ia terdengar terlalu dalam untuk jam seperti ini. Jika sesuatu dalam pesan ini mengonfirmasi apa yang sudah diam-diam kamu tahu, biarkan kamu menjadi amin tanpa kata. Bukan sebagai angka, bukan sebagai ukuran, sebagai persetujuan bahwa yang disebutkan di sini memang disebutkan dengan tepat. Dan saya percaya ada seseorang yang baru saja muncul di pikiranmu saat mendengar semua ini. Mungkin dia tampak kuat, tetapi sebenarnya lelah. Mungkin dia diam dalam cara yang tidak dipahami orang lain. Mungkin dia sedang menjaga sesuatu sendirian dan belum pernah menemukan bahasa yang cukup aman untuk membukanya. Mungkin dia selalu terlihat tenang, padahal hatinya sedang menunggu pengesahan yang sama seperti hatimu. Kirimkan pesan ini kepadanya, bukan sebagai saran biasa, sebagai pengantaran yang tepat waktu. Karena seringkali orang yang paling membutuhkan pengesahan bukanlah orang yang paling keras meminta bantuan. Justru dia yang paling diam, dia yang paling rapi dari luar, dia yang paling lama menahan, dia yang paling jarang terlihat runtuh. Dan ketika pesan seperti ini sampai kepada satu hati, ia sering sedang membuka pintu untuk hati lain yang selama ini menunggu di belakangnya. Sekarang dengarkan deklarasi ini dengan sangat pelan dan sangat utuh. Saya tidak mengucapkannya sebagai harapan kosong. Saya mengucapkannya sebagai penegasan atas apa yang sedang dibentuk di dalam kamu. Kamu adalah milik yang dijaga. Kamu adalah hidup yang dipulihkan. Kamu adalah hati yang... Perhatian, kamu harus bersiap sekarang. Saya telah menyiapkan materi eksklusif untuk mereka yang merasa dipisahkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tetapi hidup dikelilingi oleh kebisingan, gangguan, dan kelebihan beban mental. Ini adalah perjalanan 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Jalan terpandu untuk melindungi pikiranmu dan mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang dengan praktik harian fokus, batasan, dan disiplin. Berhentilah bernegosiasi dengan kebisingan. Belajarlah mengidentifikasi gangguan sebelum mereka mengendalikanmu dan perkuat pikiranmu. Juga tersedia dalam versi audio imersif. Lebih dari 10.000 pembaca telah mengubah hidup mereka melalui perjalanan 30 hari. Ribuan orang telah memulai transformasi ini. Orang-orang sepertimu yang lelah hidup dalam kabut. Orang-orang biasa yang memutuskan untuk berhenti menerima kekacauan mental. Manfaatkan penawaran terbatas ini, hanya bulan ini. Akses tautanmu tepat di bawah di bagian atas komentar.